Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan desil untuk data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran letak data. Nah, kali ini kita masih membahas submateri yang kedua, yaitu desil. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah menentukan desil pada data berkelompok. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa desil itu membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar dan memerlukan bantuan 9 sekat. Sehingga desil itu ada 9, yaitu desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil ke-8, dan desil ke-9. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan desil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama kita tentukan letak desil tersebut ada pada kelas interval keberapa. Kemudian langkah yang kedua tinggal kita tentukan nilai desilnya. Nah, berbeda dengan data tunggal. Letak desil pada data berkelompok itu dapat ditentukan dengan rumus LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, di mana LDI adalah letak desil ke I, kemudian N adalah jumlah frekuensi, dan I adalah bilangan asli kurang dari 10, yaitu I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, sementara rumus untuk menentukan nilai desil ke I pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per FDI dikali P. Nah, di mana DI itu adalah desil ke I, kemudian TB adalah tepi bawah kelas desil ke I, kemudian FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, kemudian FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, dan P adalah panjang kelas interval. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan nilai desil data berkelompok, di mana datanya itu disajikan dalam bentuk histogram, yaitu sebagai berikut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai desil kedua, desil keempat, desil keenam, dan desil ke-8 dari histogram berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data berkelompok disajikan dalam bentuk diagram histogram, seperti yang tampak pada gambar di samping ini. Nah, untuk menentukan nilai desil-desilnya, maka kita nyatakan terlebih dahulu diagram histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi, yaitu sebagai berikut. Nah, pada histogram ini terdapat 6 batangan. Maka banyaknya kelas yang terbentuk pada tabel distribusi itu ada 6 kelas interval. Nah, untuk batangan yang pertama, di sini terlihat tepi bawahnya adalah 99,5 dan tepi atasnya adalah 109,5. Maka batas bawahnya adalah 99,5 ditambah 0,5, hasilnya adalah 100.
Sedangkan batas atasnya adalah 109,5 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 109. Sehingga interval kelas ke-1 ini adalah 100 sampai dengan 109. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas ke-1 yang mempunyai nilai 100 sampai dengan 109 adalah 17. Nah, untuk interval 100 sampai dengan 109 ini, panjang kelasnya itu adalah 10. Maka untuk interval kelas kedua dengan batas bawah 110 dan panjang kelas 10, maka batas atasnya adalah 119. Sehingga interval kelas keduanya adalah 110 sampai dengan 119. Nah, di mana frekuensi untuk interval kelas kedua ini adalah 19. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan batas bawah 120 dan panjang kelas 10, maka batas atasnya adalah 129. Sehingga interval kelas ketiga adalah 120 sampai dengan 129. Nah, di mana frekuensi untuk interval kelas ketiga ini adalah 20. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan batas bawah 130 dan panjang kelas 10, maka batas atasnya adalah 139. Sehingga interval kelas keempat ini adalah 130 sampai dengan 139. Di mana frekuensi untuk interval kelas keempat ini adalah 32. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan batas bawah 140 dan panjang kelas 10, maka batas atasnya adalah 149. Sehingga interval kelas kelima ini adalah 140 sampai dengan 149. Di mana frekuensi untuk interval kelas kelima ini adalah 10. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan batas bawah 150 dan panjang kelas 10, maka batas atasnya adalah 159. Sehingga interval kelas ke-6 ini adalah 150 sampai dengan 159. Di mana frekuensi untuk interval kelas ke-6 ini adalah 2. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari histogram di samping ini. Nah, langkah selanjutnya akan kita tentukan frekuensi kumulatifnya untuk masing-masing kelas interval untuk mengetahui letak data dari masing-masing kelas intervalnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 17, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17. Sehingga interval kelas ke-1 ini berada pada data ke-1 sampai dengan data ke-17. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 19, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17 ditambah 19. Hasilnya adalah 36. Maka interval kelas kedua ini terletak pada data ke-18 sampai dengan data ke-36. Berikutnya interval kelas ketiga dengan frekuensi 20, maka frekuensi kumulatifnya adalah 36 ditambah 20. Hasilnya adalah 56. Maka interval kelas ketiga ini berada pada data ke-37 sampai dengan data ke-56. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 32, maka frekuensi kumulatifnya adalah 56 ditambah 32. Hasilnya adalah 88. Maka interval kelas keempat ini berada pada data ke-57 sampai dengan data ke-88. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 10. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 88 ditambah 10. Hasilnya adalah 98. Maka interval kelas kelima ini berada pada data ke-89 sampai dengan data ke-98. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 2. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 98 ditambah 2. Hasilnya adalah 100.
Maka interval kelas ke-6 ini berada pada data ke-99 sampai dengan data ke-100. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari histogram di samping ini. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini, maka didapat bahwa banyaknya frekuensi adalah N sama dengan 100. Nah, setelah didapat frekuensi kumulatifnya, maka tinggal kita cari nilai desil-desilnya. Pertama, akan kita cari nilai desil kedua atau D2, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama akan kita tentukan letak desil keduanya dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, karena desil kedua, maka nilai I-nya sama dengan 2 dan nilai N sama dengan 100. Maka LD2 sama dengan data ke 2 per 10 dikali 100. Nah, hasil dari 2 per 10 dikali 100 adalah 20. Maka desil kedua itu terletak pada data ke-20. Nah, data ke-20 itu terletak pada interval kelas kedua, yaitu nilai 110 sampai dengan 119. Sehingga desil kedua itu terletak pada interval 110 sampai dengan 119. Nah, untuk interval 110 sampai dengan 119 ini mempunyai batas bawah 110. Maka tepi bawahnya adalah 110 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 109,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kedua ini adalah FK sama dengan 17. Kemudian untuk frekuensi kelas desil kedua adalah FD2 sama dengan 19. Selanjutnya untuk nilai N sama dengan 100 dan P yaitu panjang kelas sama dengan 10. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil keduanya dengan menggunakan rumus D2 sama dengan TB ditambah 2 per 10 dikali N dikurang FK per FD2 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat D2 sama dengan TB yaitu 109,5 ditambah dengan 2 per 10 N yaitu 2 per 10 dikali 100 dikurang FK yaitu dikurang 17 per FD2 yaitu 19 dikali P yaitu dikali 10. Nah, hasil dari 2 per 10 dikali 100 adalah 20. Kemudian 20 dikurang 17 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Kemudian per 19. Sehingga didapat D2 sama dengan 109,5 ditambah 30 per 19. Nah, hasil dari 30 dibagi 19 adalah 1,58. Maka D2 sama dengan 109,5 ditambah 1,58. Hasilnya adalah D2 sama dengan 111,08. Jadi didapat nilai desil kedua dari histogram ini adalah D2 sama dengan 111,08. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai desil keempat atau D4, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita tentukan letak desil keempat dengan menggunakan rumus LDI sama dengan data ke I per 10 dikali N. Nah, karena desil keempat, maka nilai I sama dengan 4 dan nilai N sama dengan 100.
Maka LD4 sama dengan data ke 4/10 dikali 100. Nah, hasil dari 4/10 dikali 100 adalah 40. Maka desil keempat itu terletak pada data ke-40. Nah, data ke-40 itu berada pada interval kelas ketiga dengan nilai 120 sampai dengan 129. Sehingga desil keempat terletak pada interval 120 sampai dengan 129. Nah, interval 120 sampai dengan 129 ini mempunyai batas bawah 120. Maka tepi bawahnya adalah 120 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 119,5. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil keempat adalah FK sama dengan 36. Berikutnya untuk frekuensi kelas desil keempat adalah FD4 sama dengan 20. Selanjutnya nilai N sama dengan 100 dan nilai P sama dengan 10. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil keempatnya dengan menggunakan rumus. D4 sama dengan TB ditambah 4/10 N dikurang FK per FD4. Kemudian dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat D4 sama dengan TB, yaitu 119,5, ditambah dengan 4/10 N, yaitu 4/10 dikali 100, kemudian dikurang FK, yaitu dikurang 36, per FD4, yaitu 20, kemudian dikali P, yaitu dikali 10. Nah, hasil dari 4/10 dikali 100 adalah 40. Kemudian 40 dikurang 36 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Kemudian per 20. Sehingga didapat D4 sama dengan 119,5 ditambah 40/20. Nah, hasil dari 40 dibagi 20 adalah 2. Maka D4 sama dengan 119,5 ditambah 2. Hasilnya adalah D4 sama dengan 121,5. Jadi, nilai desil keempat dari histogram ini adalah D4 sama dengan 121,5. Nah, berikutnya yang ketiga akan kita cari nilai desil ke-6 atau D6, yaitu sebagai berikut. Nah, angka pertama akan kita tentukan letak desil ke-6-nya dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I/10 dikali N. Nah, karena desil ke-6, maka nilai I-nya sama dengan 6 dan N sama dengan 100. Maka LD6 sama dengan data ke 6/10 dikali 100. Nah, hasil dari 6/10 dikali 100 adalah 60. Maka letak desil ke-6 itu berada pada data ke-60. Nah, data ke-60 itu terletak pada interval kelas keempat, yaitu nilai 130 sampai dengan 139. Nah, sehingga didapat bahwa desil ke-6 ini terletak pada interval 130 sampai dengan 139. Untuk interval 130 sampai dengan 139 mempunyai batas bawah 130. Maka tepi bawahnya adalah 130 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 129,5. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-6 ini adalah FK sama dengan 56. Kemudian untuk frekuensi kelas desil ke-6 ini adalah FD6 sama dengan 32. Kemudian nilai N sama dengan 100 dan nilai P sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil ke-6-nya dengan menggunakan rumus. D6 sama dengan TB ditambah
6/10N dikurang FK per FD6 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat D6 sama dengan TB yaitu 129,5 ditambah dengan 6/10N yaitu 6/10 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 56 per FD6 yaitu 32 kemudian dikali P yaitu 10. Nah, hasil dari 6/10 dikali 100 adalah 60. Kemudian 60 dikurang 56 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Kemudian per 32. Sehingga didapat D6 sama dengan 129,5 ditambah 40 per 32. Nah, hasil dari 40 dibagi 32 adalah 1,25. Maka D6 sama dengan 129,5 ditambah 1,25. Hasilnya adalah D6 sama dengan 130,75. Jadi, nilai desil ke-6 dari histogram ini adalah D6 sama dengan 130,75. Nah, terakhir yang keempat akan kita cari nilai desil ke-8 atau D8 yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita tentukan letak desil ke-8 dengan menggunakan rumus. LDI sama dengan data ke I/10 dikali N. Nah, karena desil ke-8, maka nilai I sama dengan 8 dan nilai N sama dengan 100. Maka LD8 sama dengan data ke 8/10 dikali 100. Nah, hasil dari 8/10 dikali 100 adalah 80. Maka desil ke-8 itu terletak pada data ke-80. Nah, data ke-80 itu terletak pada interval kelas keempat, yaitu nilai 130 sampai dengan 139. Sehingga desil ke-8 itu terletak pada interval 130 sampai dengan 139. Nah, interval 130 sampai dengan 139 itu mempunyai tepi bawah 129,5. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-8-nya adalah FK sama dengan 56. Berikutnya untuk frekuensi kelas desil ke-8-nya adalah FD8 sama dengan 32. Kemudian nilai N sama dengan 100 dan nilai P sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai desil ke-8-nya dengan menggunakan rumus. D8 sama dengan TB ditambah 8/10N dikurang FK per FD8 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat D8 sama dengan TB yaitu 129,5 ditambah dengan 8/10N yaitu 8/10 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 56 kemudian per FD8 yaitu 32 kemudian dikali P yaitu dikali 10. Nah, hasil dari 8/10 dikali 100 adalah 80. Kemudian 80 dikurang 56 hasilnya adalah 24. Selanjutnya 24 dikali 10 hasilnya adalah 240. Kemudian per 32. Sehingga didapat D8 sama dengan 129,5 ditambah 240 per 32. Nah, hasil dari 240 dibagi 32 adalah 7,5. Maka D8 sama dengan 129,5 ditambah 7,5. Hasilnya adalah D8 sama dengan 137. Jadi, nilai desil ke-8 dari histogram ini adalah D8 sama dengan 137.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Untuk submateri, menentukan nilai desil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.